Salam, selamat bertemu kembali bersama dengan anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen bersama saya Ibu Acuy. Kita akan masuk ke dalam materi hari ini kelas 7 semester ganjil. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami, berkati anak-anak kami, berkati hamba-Mu. Biarlah kami semua boleh merasakan sukacita oleh karena kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari materi kita hari ini berbicara tentang menjaga dan melestarikan alam. Kita masuk ke dalam pengantar. Alam yang diciptakan Tuhan kini mengalami kerusakan. Setiap manusia terpanggil untuk turut serta memelihara alam, termasuk umat Kristen. Bagi umat Kristen, memelihara alam merupakan kewajiban, yaitu sebagai tanggapan atas kasih Allah yang telah menciptakan dan menyelamatkan seluruh ciptaan. Kerusakan alam. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air jaya dan subur. Alamnya indah, lautnya lepas, menghijau sawah, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mungkin ada yang tidak tahu bahwa ini sebenarnya adalah syair lagu yang terdapat dalam buku nyanyian Kidung Jemaat nomor 337. Dapatkah kamu ceritakan isi syair lagu tersebut dan apa kaitannya dengan alam lingkungan hidup? Bandingkanlah syair lagu yang indah ini dengan kenyataan yang kamu lihat dan saksikan mengenai alam dan lingkungan hidup di negara kita, terutama kamu yang tinggal di kota-kota besar. Bagaimana sungai yang ada di kotamu? Apakah masih ada sawah ataukah sawah sudah berganti menjadi perumahan? Bagaimana dengan hutan? Fokus pembahasan topik ini adalah bagaimana remaja Kristen memelihara alam dan lingkungan hidup. Bahkan orang beriman telah merasakan pemeliharaan Allah. Menanggapi kasih dan pemeliharaan Allah dengan cara menjaga dan melestarikan alam lingkungan hidup yang telah dianugerahkan Allah bagi manusia. Apakah kamu pernah berpikir bahwa sebagian gaya hidup remaja juga telah turut mempengaruhi kerusakan alam? Ya pasti, karena di sini kita bisa melihat bahwa misalnya contoh bahwa ada sebuah kebiasaan membuang sampah sembarangan di sekolah maupun di rumah. Kamu sering berganti handphone atau gadget, mengikuti mode yang sedang in, padahal handphone yang lama masih bagus. Coba bayangkan tumpukan sampah elektronik yang berasal dari handphone atau komputer akan menggunung jika semua orang sering mengganti handphone. Konon sampah elektronik tak dapat hancur dalam puluhan tahun. Bayangkan jika sampah elektronik dikumpulkan di seluruh Indonesia, betapa banyaknya. Ada sebuah situs internet yang menggambarkan bahwa bumi kita ini hampir mati dan mengalami kerusakan yang parah. Namun pemeliharaan Allah terus berlangsung. Lingkungan yang sudah rusak ada yang pulih kembali meskipun tidak sama lagi seperti sebelumnya. Ada yang membutuhkan waktu yang amat lama untuk dapat pulih kembali. Hutan yang digunduli dan diambil seluruh kekayaannya juga membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Pengerusakan alam juga menyebabkan ada tanaman dan binatang yang hampir punah. Misalnya,
pohon cendana yang dulunya menjadi komoditi ekspor yang diandalkan dari Nusa Tenggara Timur, kini sudah menjadi tanaman langka karena hampir punah. Allah juga berkarya melalui alam semesta dan lingkungan hidup. Sejak penciptaan, manusia telah ditugaskan untuk menjaga serta memelihara alam lingkungan hidup. Manusia boleh mengambil hasil alam secukupnya saja, tidak boleh serakah apalagi menjarah dan merusak alam. Mengapa Allah memberi tugas kepada manusia untuk menjaga dan memelihara alam? Karena hidup manusia juga bergantung pada alam. Manusia dan alam saling membutuhkan. Dari alam manusia dapat memanfaatkan hasil-hasil untuk kelanjutan hidupnya, begitu juga sebaliknya. Dari manusia alam memperoleh pemeliharaan dan pelestarian. Dosa keserakahan menyebabkan manusia hanya mengambil kekayaan alam tanpa memikirkan, memelihara, serta melestarikan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, yang harus menjadi catatan bagi kita semua, bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjaga, memeliharakan alam yang sudah Tuhan ciptakan buat manusia. Kesimpulan, Allah memelihara seluruh ciptaannya dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya memelihara tapi juga menyelamatkan ciptaannya. Apakah bentuk jawaban atau tanggapan kita terhadap pemeliharaan dan penyelamatan Allah itu? Bentuknya ialah mengambil tanggung jawab, memelihara serta melestarikan alam lingkungan hidup. Sebagai remaja, tentu kamu dapat mewujudkan bentuk partisipasi nyatamu dalam memelihara serta melestarikan alam sesuai dengan usia dan kemampuanmu. Misalnya, kamu menyiram tanaman yang ada di rumah maupun di sekolah, tidak memetik atau mematahkan dahan pohon dan tangkai bunga secara sembarangan, ikut menanam pohon dan tanaman lainnya, membangun kesadaran membuang sampah pada tempatnya, tidak ikut mengotori lingkungan hidup. Mungkin ini hal-hal yang bisa kamu jadikan teladan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, lingkungan hidup yang lestari, lingkungan hidup yang berdampak bagi orang lain. Baik, kita akan masuk ke dalam tugas. Jadi tugas di sini di bagian poin C. Kalian sendiri boleh melihat, membuka buku elektroniknya, tanggung jawab memelihara. Di kegiatan 2, tanggung jawabmu sebagai remaja. Jadi istilah titik-titik sesuai dengan perintah yang ada di lembar tugas tanggung jawab saya sebagai remaja. Ada tugas soal yang kedua, kamu boleh mengisi titik-titiknya sesuai dengan jawabanmu. Dan soal yang ketiga, kamu juga mengisi titik-titik di bawah ini. Kerjakan di lembaran terpisah dan kumpulkan hasil kerjamu untuk dinilai oleh guru. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Baik, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kegiatan pembelajaran ini. Biarlah pembelajaran ini boleh menyadarkan kami arti tugas dan tanggung jawab kami sebagai siswa-siswi Kristen dalam menjaga dan memelihara alam. Biarlah kami boleh mengambil bagian untuk menjaga dan memelihara semua ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami kelola dengan baik. Dan biarlah melalui itu semua kami boleh menjadi contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pembelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.